Sebelum video dimulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, sobat YouTuber dimanapun kalian berada, sesuai dengan judul dari video ini, yakni pentingnya syukur terhadap nikmat kesehatan, maka di sini saya ingin menyampaikan satu kisah di mana saat itu diceritakan ada seorang raja. Raja itu oleh Allah diberi ujian berupa penyakit. Bukan penyakit yang selama ini kita dengar terkenal, yang penyakit ganas dan sebagainya, bukan. Ya ini penyakitnya adalah penyakit yang simpel sebenarnya, sepele, akan tapi efeknya besar. Apa itu? Yaitu raja tidak bisa buang air besar. Selama 40 hari si raja hanya bisa makan, minum, tapi tidak bisa mengeluarkannya. Baik itu buang air besar, buang air kecil, bahkan untuk kentut sekalipun raja tidak bisa melakukannya. Jadi benar-benar seakan-akan ditutup oleh Allah, sehingga dia tadi itu tidak bisa mengeluarkan sisa-sisa makanannya. Sampai akhirnya raja ini, karena sudah 40 hari ya, perutnya pun membesar, bahkan lebih besar daripada ibu hamil tua ya, lebih besar daripada itu. Anda bisa bayangkan 40 hari makanan masuk, minuman masuk, tapi nggak bisa keluar. Sampai akhirnya raja ini melakukan berbanyak macam ikhtiar, termasuk juga para tabibnya, para dokternya yang ada di kerajaan pun sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyembuhkan penyakit raja supaya raja bisa berak dan bisa kencing. Apa yang terjadi? Ternyata tidak berhasil. Sampai semua tabib dan para dokter yang ada di kerajaan itu angkat tangan. Bahkan mereka menyatakan hasil diagnosis atau diagnosa dari perut raja yang membesar tadi, hasilnya adalah nihil. Artinya semua tabib yang ada di situ menyatakan raja ini tidak punya penyakit apa-apa. Jelas pernyataan ini membuat raja marah. Lah kok iso itu, kalau istilah orang Jawa itu ya, kok bisa nggak punya penyakit, perut besar kayak gini nggak punya penyakit, gimana ini ya? Sampai akhirnya raja pun menyerah karena semua tabibnya juga nggak bisa menyembuhkan. Raja pun menyerah dan akhirnya membuat sayembara. Dibuatlah sayembara yang isinya barang siapa yang bisa menyembuhkan raja, maka raja akan mengabulkan seluruh permintaannya. Ini sayembara seperti ini biasanya adalah sayembara yang sifatnya sudah kepepet gitu ya. Sayembara yang memang sudah nggak berdaya, menunjukkan ketidakberdayaan seorang raja. Sudah disebar ke seluruh pelosok negeri, semua daerah dikasih itu sayembara, dengan harapan ada beberapa tabib terkenal atau tabib yang dari pelosok-pelosok itu yang bisa menyembuhkan raja. Singkat cerita, akhirnya ada satu orang yang berasal dari kalangan rakyat jelata membaca itu sayembara dan kemudian melihat sayembara tersebut. Si raja tadi, si rakyat jelata tadi tertarik untuk mencoba menyembuhkan si raja. Datanglah si rakyat tadi ke kerajaan. Begitu datang di depan kerajaan, dihadang oleh para pengawal kerajaan. Dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, ini siapa? Ini
dari dandanannya, dari penampilannya, ini orang biasa, nggak mungkin tamunya raja ini, orang seperti ini. Ditanya, ngapain Pak? Kok masuk ke sini? Saya mau ketemu sama raja. Ngapain ketemu sama raja? Kalau mungkin sekarang orang tani mau bertemu sama presiden, langsung ke istana ke presiden dan sana. Ngapain ketemu presiden gitu ya? Ditendang itu sama pas pampresnya itu. Ini sama seperti itu. Ngapain kalau mau ketemu raja? Kamu siapa? Ya. Akhirnya si rakyat ini menyatakan, saya rakyat biasa, tapi raja yang perlu sama saya. Perlu apa? Ya, saya baca di sayembara ini katanya raja sakit dan membutuhkan pertolongan. Iya kan? Oh, Anda mau ngobati raja? Bilang dari tadi. Ya udah, masuk. Yang diizinkan mah masuk. Begitu masuk, singkat cerita ketemu sama raja, bilang akhirnya kepada raja, wahai raja, saya yang akan berusaha menyembuhkan Anda. Oh gitu, ya wis, kata rajanya. Ayo silakan, segera obati saya. Bentar raja, bentar. Ada apa? Saya mau tanya. Iya, tanya apa? Ini bener tak isi sayembara ini? Yang itu, iya. Katanya kalau misalnya bisa menyembuhkan raja, raja mau mengabulkan semua permintaan saya. Oh iya bener, kamu minta apa? Minta perempuan? Minta perhiasan? Atau minta apa wis? Tak kasih. Mau minta tanah? Itu ini ibarat orang kalau sudah kepepet ya gitu ya. Semuanya dikasihkan hanya agar dia bisa sembuh. Apa kata orang ini? Enggak, saya nggak minta itu. Loh terus minta apa? Saya cuma minta satu. Apa? Kalau saya sembuh, maka saya minta saya yang diangkat jadi raja, Anda jadi rakyat jelata. Kaget itu raja. Loh, lah kok gitu permintaannya? Wah, jangan gitu, yang lain aja udah. Jangan gitu, udah minta yang lain aja, tak kasih. Enggak, saya nggak mau. Saya cuma minta itu. Anda jadi rakyat biasa, saya yang jadi raja. Waduh, akhirnya rajanya nego itu. Dinego sama raja. Udah gini aja udah, gimana kalau misalnya Anda tak kasih 1/4 dari wilayah kekerajaan saya 3/4-nya, kata si raja tadi. Oh ya nggak mau saya, kata si rakyat tadi. Anda jadi rakyat biasa, saya yang jadi raja. Gini aja udah, separuh kerajaan ini untuk Anda, separuh lagi untuk saya. Nggak mau saya. Anda jadi rakyat biasa, saya yang jadi raja. Terus gini wis, Anda yang 1/4, saya yang 1/4, kata raja tadi. Anda yang 3/4. Saya yang jadi raja, Anda jadi rakyat biasa. Tetep ngotot ini orang. Sampai akhirnya si raja ini bingung. Aduh kon yo, gimana ini? Akhirnya si raja ini pun pasrah udah. Gak punya pilihan lain. Dia mikir, buat apa juga kaya raya tapi gak bisa menikmati kekayaannya, sakit-sakitan terus gitu. Yang mending jadi orang biasa tapi dia sehat. Ya. Akhirnya udah nyerah. Ya udah, gak apa-apa wis. Kalau nanti, kata si raja ya, kalau nanti kamu bisa menyembuhkan saya yang jadi rakyat biasa, kamu yang jadi raja. Udah, gak apa-apa wis, gak apa-apa. Bener ya? Iya bener. Wis, dah. Ayo, sini, kata si rakyat tadi. Saya minta ambilkan segelas air. Oh iya, diambilkan segelas air. Nah, kemudian segelas air itu dikasih doa-doa sama si rakyat jelata, disuruh doa ya apa itu? Kalau istilah orang Jawa sekarang mungkin disuwuk gitu ya, disebul, ya. Kemudian dikasihkan sama raja. Kata raja tanya, mana obatnya? Ya itu, minum aja, kata si rakyat tadi. Loh, cuma ini obatnya? Iya, cuma itu. Loh, gak ada lagi? Udah, minum aja. Ini diminum sama raja. Sampai selesai, akhirnya raja bilang, bener, gak ada lagi obatnya? Udah, sabar aja, bentar lagi akan bereaksi kok, tunggu aja. Akhirnya bereaksilah itu obat atau air minum tadi yang sudah diminum. Raja pun merasa sakit perut yang akhirnya membuat si raja ini keluar dan masuk ke kamar kecil. Udah, keluarlah semuanya isi perut yang selama ini tertahan selama 40 hari. Makan, minum, semuanya bisa masuk tapi gak bisa keluar, dikeluarkan semuanya ya. Anda bisa bayangkan itu 40 hari makanan dan minuman masuk, otomatis baunya
sudah sangat ya busuk gitu ya, bahkan diceritakan sampai baunya itu tembus keluar keraton kerajaan itu. Semua menteri-menterinya pun bau apa ini ya. Akhirnya tidak lama kemudian raja pun keluar dari kamar kecil tadi sambil menyatakan alhamdulillah aku pun sembuh gitu ya. Akhirnya dikumpulkanlah semua jajarannya, mulai menteri-menterinya semuanya diundang dan menyatakan, ketahuilah saat ini saya sudah sembuh berkat pertolongan orang ini, dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di sayembara itu yang saya buat, maka saya akan mengabulkan semua permintaan dari orang yang bisa menyembuhkan saya. Dan kebetulan orang ini minta bahwa saya harus turun sebagai raja, dan akhirnya saya harus menjadi rakyat jelata, dan orang ini yang akan menjadi raja. Dan karena saya sudah berjanji, maka itu yang harus terjadi, itu yang harus dilaksanakan. Mulai sekarang saya bukanlah raja kalian, dan orang ini yang menjadi raja kalian. Akhirnya si orang ini, si rakyat tadi yang menyembuhkan tadi menyatakan, udah pak, udah raja, udah wis. Kenapa? Dah, Anda tetap jadi raja, saya jadi rakyat biasa. Loh, kok gitu? Anda kan kemarin yang minta. Iya, enggak apa-apa udah. Saya cuma ingin ngetes Anda aja. Bisa nggak Anda ini megang omongannya? Sebagai seorang pemimpin kan harus amanah. Dan ternyata terbukti sekarang Anda adalah seorang pemimpin yang jujur dan amanah. Dan Anda benar-benar mau untuk melepaskan jabatan Anda demi menepati sebuah janji. Yang kedua, saya berpikir bahwa setiap raja pada umumnya diangkat menjadi raja adalah karena jasa besarnya terhadap negara. Lalu bagaimana jika sejarah mencatat bahwa saya diangkat menjadi raja hanya karena saya berhasil membuat raja sebelumnya bisa berak, kencing, dan kentut? Betapa malunya saya kalau sampai sejarah ini diketahui oleh anak keturunan saya. Dan yang terakhir, saya ingin membuktikan kepada kalian semua yang ada di sini bahwa ternyata seluruh harta dan pangkat yang Anda miliki ternyata sebanding atau tak lebih bernilai dari sebuah kotoran yang menjijikkan. Buktinya, Anda rela menukar harta, pangkat, dan jabatan yang Anda miliki hanya agar Anda bisa berak dan kencing. Ini membuktikan bahwa nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada Anda itu jauh lebih berharga daripada harta dan pangkat yang Anda miliki. Sobat YouTuber dimanapun kalian berada, itulah tadi sekelumit dari kisah inspiratif yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.